Shalom, jemaat yang kekasih, juga jemaat kami yang sedang beribadah di rumah. Minggu kita hari ini 17 Mei 2020, Minggu Rogate. Dan tata ibadah kita akan memakai tata ibadah model A. Sebelum kita beribadah, kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layaklah kami menaikkan kidung baru bagi-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus pemandu ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dasatita. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari segala orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita kembali puji Tuhan dengan kidung pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku, dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, berlimpah karunia, Engkau menghendaki supaya kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat pun, kami sering lalai melakukan tanggung jawab kami untuk mendoakan serta menasehati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi melayani kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian GP Gerger. Pardosa
Dengarlah firman Tuhan ayat bacaan hari ini yang tertulis dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dengan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kembali memuji Tuhan dengan kidung pujian, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan
Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sampai pada saat ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami dan memberikan kesehatan bagi kami sampai pada saat ini. Terutama Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami. Pada saat ini kami mau berdoa buat pemerintah kami, baik pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat. Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk menata kehidupan negara ini, dan terutama Engkau yang akan memampukan mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya dalam situasi ini pemerintah kami akan menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di negara Indonesia, terkhusus yang ada di DKI. Bapa kami yang di sorga, mampukan masyarakat Indonesia untuk bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah kami. Jadikan kami Bapa menjadi rakyat yang setia, yang patuh kepada perintah pemerintah kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat keluarga yang sampai pada saat ini belum memiliki keturunan. Mari Engkau kuatkan mereka Bapa. Kami tidak akan pernah bosan-bosannya untuk meminta kepada Tuhan. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan. Apakah itu melalui pengobatan medis atau pengobatan tradisional. Tapi kami yakin dan percaya Engkau dengan caramu akan memberikan dan menjawab doa kami. Tapi sebelum doa itu terjawab, Engkau yang akan tetap mengikat mereka dengan cinta kasih Tuhan, agar mereka tetap seia sekata di tengah-tengah keluarga mereka. Dan jadikan keluarga mereka Bapa menjadi pendukung, menjadi teman curhat, dan juga yang akan menolong mereka, menguatkan mereka ketika penantian ini. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat anak-anak kami, baik yang balita maupun di dalam masa pertumbuhan, ya masa pendidikan, di masa kerja, yang mencari pekerjaan, dan juga yang mencari pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan ketekunan kepada mereka dan juga kecerdasan. Dan kami juga punya keyakinan melalui pendidikan agama yang mereka terima, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak kepada segala godaan yang mungkin menghancurkan masa depan mereka. Biarlah takut akan Tuhan yang menjadi pedoman mereka ketika mereka mengambil keputusan di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam perawatan dan juga dalam pemulihan. Kami berdoa buat Winerson Saragih, Ibu Hotna Boru Damanik, Ibu Lindesa Boru Purba, Ibu Dame Sinta Boru Situmorang, Nyonya Yan Apul Girsang Boru Ginting, Ibu Sorti Boru Saragih, Bapak Membangun Ginting, Ibu Purnama Gultom, Rosmaida Boru Saragih, Johannes Tondang, Ibu Martalena Boru Purba, Nurpane Boru Purba, Jaya Ambarita, Yosua Ambarita, Rosdina Boru Sipayung, Samjus Girsang, Bapak Muller Saragih, Ibu Norma Boru Purba, Bapak Situa Peter Silalahi. Kami yakin dan percaya Engkau telah melawat mereka.
Engkau yang akan memberkati setiap pengobatan para medis dan juga pelayanan keluarga. Kami yakin melalui pertolongan Tuhan, melalui kuasa Tuhan, mereka akan dapat sembuh tiba pada waktunya. Tapi sebelum itu mereka terima, mari Engkau tolong mereka Bapa, mari Engkau topang mereka, Engkau kuatkan mereka untuk melewati masa-masa pengobatan ini. Dan kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, mereka tetap semangat untuk melewati masa perawatan dan pemulihan ini. Kami juga mau berdoa buat keluarga yang kami kasihi, yang pada saat ini masih dalam keadaan berduka. Kami mau berdoa buat keluarga mendiang Samas Jernison Tarigan dan juga keluarga Inang Helen Borupurba. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjadi teman seperjalanan mereka untuk melewati masa-masa duka. Bapa yang di sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menghibur mereka. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka. Walaupun suami yang mereka cintai telah meninggalkan mereka, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami yakin dan percaya, sepeninggal orang yang kami kasihi ini, masih banyak berkat Tuhan yang akan Tuhan persiapkan, yang akan Tuhan berikan kepada keluarga kami ini. Berkati usahanya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati juga anak-anaknya agar tetap sehat dan kuat untuk melewati cobaan ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat setiap program yang akan kami kerjakan di sepanjang 1 minggu ini. Melalui pertolongan Tuhan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan terutama kami mau berdoa buat keluarga jemaat Tuhan yang ada di GKPS Salemba. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, kami akan dikuatkan melewati masa-masa sulit akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Banyak hal yang ingin kami lakukan, tapi karena keterbatasan maupun pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kami, mampukan kami untuk menyesuaikan diri. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang harus meninggalkan rumah demi tugas panggilan dan tugas pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan membentengi mereka untuk terbebas dari virus corona ini. Di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami hanya mau serahkan hidup dan kehidupan kami. Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Salam, Horas Batahaganupan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Jika hari ini kita kembali boleh beribadah, walaupun di dalam suasana rumah, kita beribadah di rumah masing-masing, maksud saya, tapi kebaikan Tuhan itu selalu nyata. Kita masih diberi napas hidup, kita diberikan kesehatan. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan penjelasannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan kasih setiamu yang tidak berkeputusan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh kembali bersama-sama sebagai umat-Mu, beribadah kepadamu, melalui pujian kami, nyanyian kami, bahkan dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, walaupun kami tidak bersama secara jasmani, tapi kami percaya seperti firman-Mu katakan, kami disatukan dalam roh Tuhan, karena kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, urapilah pemberitaan firman-Mu, agar pemberitaan firman-Mu memuliakan nama-Mu dan menguatkan iman kami. Untuk itu, mari Tuhan tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami dibangun dan dikuatkan hanya dalam kebenaran firman dan bukan dalam perkataan dan filsafat manusia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu, itu pada zaman Orde Baru, kita mengenal istilah P4, yaitu sebuah program dari pemerintah untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, kita hari ini dengan sedikit meniru istilah yang sama, saya pakai P3 di dalam hidup orang beriman. P3 dalam hidup orang beriman. Dan itu bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan penjelasannya, yaitu dari 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai dengan 27, yang bunyinya demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini yang pertama kita lihat, P yang pertama adalah pengakuan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup
orang beriman. Seorang beriman seharusnya memiliki sebuah ketetapan hati, sebuah fokus kehidupan, bahwa semua dalam hidupnya adalah karena kebaikan Tuhan. Ini diungkapkan di dalam ayat 16. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ayat ini berlatar belakang mengenai bagaimana kehidupan Daud telah menjadi seorang raja yang terkenal, raja yang penuh kuasa, raja yang penuh dengan keberhasilan, raja yang penuh kelimpahan. Dia melihat hidupnya. Begitu luar biasanya kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Kita bersyukur kita mempunyai presiden sekarang dengan latar belakang bukan dari seorang anak pejabat, bukan anak dari seorang jenderal, tetapi anak dari seorang masyarakat biasa. Dari informasi yang kita baca di media sosial maupun di surat kabar, bahwa presiden kita sekarang ini adalah anak dari keluarga yang biasa. Masyarakat yang pernah menderita kesusahan, bahkan dianggap miskin. Dia sekarang menjadi seorang presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita bandingkan dengan Daud, setidaknya ada kemiripan. Daud bukanlah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang luar biasa kedudukan sosialnya. Dia adalah seorang anak daripada ayah penggembala ternak yang bukan ternak yang banyak. Dia dengan latar belakang seorang gembala, akhirnya bisa meraih sebuah kedudukan yang tinggi, punya nama yang terkenal, punya kekuasaan, punya kekayaan yang hebat. Dan di dalam posisi di mana dia ada di dalam posisi tertinggi yang ada di tengah-tengah masyarakat, dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Di dalam puncak karirnya, puncak kesuksesannya, puncak segala keberhasilannya itu, dia tidak berubah, dia tetap menjadi seorang yang rendah hati, dia tetap menjadi seorang yang menyadari keberhasilannya bukan karena jerih lelahnya semata-mata, keberhasilannya bukan karena usaha kerja kerasnya, keberhasilannya bukan karena intelektualnya, ketangkasannya berperang, tetapi dia berkata, Tuhan, kalau saya boleh jadi raja hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan saja. Saya kira sesuatu pelajaran yang penting bagi kita sebagai perantau di Jakarta ini. Ataupun siapa saja yang kita mendengarkan dan mengikuti ibadah siaran langsung kita hari ini. Kita mungkin hari ini berada dalam posisi di mana menjadi orang yang terpandang. Karena kita punya kedudukan yang baik di masyarakat. Karena bisnis kita menjadi bisnis yang berhasil dan berkembang. Karir kita menanjak dengan baik di perusahaan di mana kita berkarir. Kita seharusnya tetap berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah membawa aku kepada posisi ini. Bukankah pepatah berkata, untuk memuji seseorang, beri dia kedudukan. Karena kedudukan itu, jabatan itu, bisa mengubah karakter. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul. Ketika dia dipilih untuk menjadi raja, dia seorang yang rendah hati, dia seorang yang pemalu, dia menyembunyikan diri. Tetapi ketika akhirnya dia menjadi raja, kita tahu, dia menjadi raja yang arogan, raja yang tidak mau menyadari bahwa keberhasilannya, posisinya adalah dari Tuhan. Dijauhkan kita dari pribadi dan karakter seperti Raja Saul. Dan kita bertekad untuk berkata, saya mau sebagai orang beriman, seperti Daud, mengakui keberhasilannya, mengakui kesuksesannya, adalah karena kebaikan Tuhan. Ini P yang pertama. Tapi P yang kedua dinyatakan di dalam
ayat yang ke-17 seperti ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Di puncak karirnya itu, di puncak posisinya, di puncak status sosialnya yang tertinggi yang diinginkan oleh manusia, Daud berkata, siapa aku Tuhan sehingga engkau memberikan aku kebaikan seperti itu? Itu P yang pertama, pengakuan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kebaikan yang kedua adalah, P yang kedua adalah di mana Daud berkata, dia percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan ini berkata dalam ayat 17 ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepada serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Dia melihat kebaikan Tuhan itu tidak berhenti dengan menempatkan dia sebagai raja. Tapi dia mempercayai bahwa ada janji Tuhan yang membawa dia bukan saja untuk membuat dia di puncak dari karirnya, di puncak posisi yang diidamkan oleh seorang manusia. Tetapi dia melihat ada janji yang lebih baik lagi, yaitu di mana keluarganya diberkati Tuhan. Ayat 23 menegaskan itu, berbunyi begini. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman masa lalu kita seharusnya menjadi peneguhan terhadap janji Tuhan untuk masa depan kita. Sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini, saya percaya kita semua pernah mengalami persoalan dan pergumulan. Mungkin yang kita alami krisis ekonomi dalam bisnis kita. Lalu di sana kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menolong kita melewati masa yang sulit dalam bisnis itu. Dan akhirnya kita berhasil mengatasinya, bahkan diberkati. Atau mungkin krisis yang kita alami adalah di mana tubuh kita sakit. Dokter mengatakan tidak lagi kita bisa ditolong. Lalu kita berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kebaikannya, menyembuhkan kita. Kita menjadi sehat, melewati masa-masa krisis di mana kita seharusnya mengalami kematian. Atau krisis dalam keluarga. Ada konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri. Ada pengkhianatan yang terjadi. Tetapi di dalam krisis itu, kita berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kebaikannya. Sekarang kita bisa menjadi keluarga yang harmonis. Semua peristiwa-peristiwa masa lalu tentang kebaikan Tuhan seharusnya menjadi peneguhan bagi kita terhadap masa depan kita, terhadap masa depan keluarga kita, terhadap masa depan anak-anak kita. Daud menyadari dan meyakini itu. Bahwa janji Tuhan bukan saja akan menolong dia dan memberkati dia, tetapi janji Tuhan itu juga berbicara tentang masa depan keluarganya, masa depan anak-anaknya. Dan kalau kita hubungkan konteks daripada firman Tuhan ini dengan Yesus Kristus, maka keturunan Daud yang dimasukkan itu adalah Mesias Juru Selamat. Dan semua orang, bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Itu yang dikatakan dalam ayat 17 bagian terakhir. Di mana firman Tuhan ini berkata begini. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Kita adalah orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita dipanggil Tuhan. Dan banyak bangsa dipanggil Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada keturunan Daud. Yaitu Yesus Kristus, Mesias Juru Selamat dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu kalau saudara hari ini berkata, sulit karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Memang sulit. Jemaat saya beberapa menganggur. Ada satu bapak anaknya 5. Dia hanya tukang bangunan. Tapi dia harus menganggur. Sulit. Tetapi janji Tuhan tidak boleh diragukan.
Janji Tuhan adalah ya dan amin. Di tengah-tengah kesulitan kita, disitulah kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Di tengah-tengah di mana kita merasa bahwa tidak mungkin ada jalan keluar, disitulah kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Mungkin saat ini yang membuat kita berkata berat hidup saya, karena ada anak-anak kita yang memberontak, ada anak-anak kita yang salah jalan. Tetapi mari kita percaya janji Tuhan, bahwa anak-anak orang benar tidak akan menjadi peminta-minta. Anak-anak benar akan menjadi penguasa-penguasa bumi. Janji Tuhan, itu yang dipegang oleh Daud. Dia berkata, aku percaya janjimu kepadaku ya Tuhan. P yang ketiga, itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan, bukan ayat 15, ayat yang ke-25 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. P yang pertama, pengakuan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. P yang ketiga adalah kepercayaan atau percaya teguh terhadap janji Tuhan untuk masa depan kita dan keluarga kita. Yang ketiga adalah permohonan yang terbaik bagi keluarga kita. Permohonan berkat yang terbaik bagi keluarga kita. Di dalam ayat 25 firman Tuhan ini berkata begini, sebab engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Di sini Daud berkata, di dalam imannya dia berkata, karena engkau telah berjanji Tuhan untuk keturunanku, engkau sudah berjanji akan membangun keturunanku, karena itu aku berdoa untuk mereka ya Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau engkau berdoa untuk keturunanmu, engkau berdoa untuk anak-anakmu, apa yang menjadi doa terbaik bagi mereka? Umumnya kita berdoa, Tuhan berkati anak saya agar menjadi cerdas dan pandai. Dia bisa menjadi dokter, dia menjadi seorang ahli hukum, dia menjadi seorang jenderal, dia menjadi seorang pengusaha. Itulah yang selalu menjadi pokok doa kita. Dan tidak salah pokok doa seperti itu. Tetapi di dalam doa daripada Raja Daud, permohonan berkat terbaik yang dia minta untuk keturunannya, bukan supaya mereka menjadi raja, bukan supaya mereka menjadi panglima, bukan mereka menjadi seorang dokter, tetapi di dalam firman Tuhan ayat 27, firmannya begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ayat 27 ini menegur saya. Rupanya bagi Daud, kebaikan yang terbaik dari Tuhan terhadap keluarga kita, terhadap hidup kita, terhadap anak-anak kita, bukanlah ketika Tuhan menjadikan berhasil apa yang kita kerjakan, mempromosikan kedudukan kita, itu juga memang berkat Tuhan, tetapi ada berkat yang lebih tinggi daripada itu, yaitu di mana firman Tuhan ini berkata, sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapannya. Ini luar biasa. Berkat terbaik dalam hidup kita adalah kita bisa ada di hadirat Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan itu. Saya mau mengajak kita berpikirnya begini. Kalau kita bisa menjadi seorang yang membeli mobil yang besar, itu karena apa? Kita punya uang. Uang itu dari mana? Dari kerja kita. Kenapa kita bisa kerja menghasilkan uang? Karena berkat Tuhan. Dengan kata lain apa? Semua yang materi itu kalau kita berkata seperti Daud, itu berkat Tuhan. Karena itu dia berkata, Tuhan, kami tidak mau berhenti dengan berkat-Mu ini. Tapi kami mau ya Tuhan, melekat dengan Engkau sumber berkat itu, melekat dengan Engkau pemberi berkat itu. Pepatah Simalungun berkata, kalau kita di pancuran, kita pasti basah. Jadi kalau kita dekat dengan pancuran, pasti kita basah. Bisa karena airnya langsung kena kita, tetapi juga bisa karena uap air itu akhirnya
kena kepada kita. Ini yang diyakini Daud. Ketika seseorang mendapat perkenanan, hidup di hadapan Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, maka berkat-berkat itu pasti datang. Itu yang dimaksud dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ketika kita mengalami hidup berkenan di hadapan Tuhan, di sana berkat itu mengalir. Dan itulah doa Daud. Mari Bapak Ibu, doa kita tingkatkan lebih baik lagi. Tidak hanya berhenti supaya anak-anak kita sukses dan berhasil, tapi supaya anak-anak kita ada di dalam hadapan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber berkat, Tuhan itulah sumber pemelihara anak-anak kita. 3P dari teladan Daud sebagai orang beriman. Pengakuan bahwa segala yang baik dalam hidupnya adalah dari Tuhan. Percaya atas janji Tuhan untuk masa hidupnya, masa depan hidupnya, dan anak-anaknya. Yang ketiga, permohonan yang terbaik untuk anak-anak kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, yang telah berfirman kepada kami, bahwa apa yang kami miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Semua keberhasilan kami adalah karena kebaikan Tuhan. Tetapi itu pun belum cukup bagimu ya Tuhan. Engkau masih memberikan janji bahwa Engkau akan menambahkan berkat-berkat itu, melanjutkan berkat-berkat itu bagi keluarga kami, anak-anak kami. Kami percaya Tuhan janjimu yang berkata, anak-anak orang benar tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Anak-anak orang benar akan menjadi penguasa-penguasa bumi. Kami percaya janjimu itu Tuhan. Karena Engkau telah menggenapkan janjimu kepada Daud. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa seperti hamba-Mu Daud. Berkenanlah ya Tuhan untuk memberkati keluarga dan anak-anak kami. Untuk selalu mereka boleh berkenan di hadapan. Mereka menjadi anak-anak yang beriman. Mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu GKPS Salemba. Terima kasih untuk seluruh majelis, Forhanger, sekretaris, wakil Forhanger dan juga bendahara dan semua pengurus komisi dan seluruh jemaat Tuhan berkati. Jadikanlah jemaat-Mu ini Tuhan menjadi jemaat yang mengakui bahwa kebaikan Tuhanlah yang membuat gereja ini boleh berkembang seperti saat ini. Dan mereka boleh menjadi jemaat yang berpegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memakai lebih luas dahsyat lagi di masa depan. Dan biarlah jemaat ini selalu berkenan di hadapan, karena kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Ku bawa korban sungguh ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini.
Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horas Mabata Ganupan, salam sehat, Horas, Horas, Horas.